warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresno Nistiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Dauhan Kabupaten Tegal. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya bersama dengan Bu Hartati, Bapak Kepala SD Negeri Kajen 1 Kecamatan Talang. Saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat siang, Bu Har. Selamat siang, Pak Oni. Boleh ngobrol sebentar ya? Boleh, silahkan. Ini terkait dengan tugas saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 di modul 1.3 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tugasnya kali itu wawancara. Jadi sebisanya saya ya, Pak ya. Tanya-tanya sedikit. Yes. Saya mau tanyakan sedikit, Bu, Boleh, silakan. beberapa hal. Yang pertama ini, Bu. Selama Ibu Hartati menjadi kepala sekolah di SD Negeri Kajen 1, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu, Bu. Kalau menurut saya ya Pak, pengalaman pribadi saya yang baru kemarin 15 Desember dilantik sebagai kepala sekolah, jujur, tapi ya kan, pengalaman kalau kita tahu sendiri secara dilema etika berarti kan benar vs benar ya Pak ya, benar lawan benar, sedangkan rujukan moral benar lawan salah. Sedangkan ketika saya menghadapi contoh itu, saya harus benar-benar mengambil keputusan yang paling benar di antara kasus yang benar itu. Saya mengalami sendiri, yaitu misalkan ketika ada lomba MAPSI kemarin Pak, saya sudah mengajari mereka, satu anak itu punya komposisi suara yang enak. Kemudian pas tinggal maju ke tingkat lomba kecamatan, dia nggak mau Pak. Nah ini kan sebuah permasalahan ya Pak. Dilema etika bagi saya, waduh ini sudah melatih dari awal, pas di endingnya dia tidak mau. Nah saya harus mengambil keputusan. Saya juga tidak mau dikatakan mengeksploitasi siswa. Ya kan, jadinya saya mengambil keputusan mengganti siswa tersebut sebagai yang mengikuti lomba MAPSI tersebut. Seperti itu contohnya. Jadi tetap pengambilan keputusannya tetap unsurnya berpihak pada murid. Iya, unsurnya berpihak pada murid. Kita tidak mau dikatakan mengeksploitasi anak seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bu Hartati ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dengan kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua-duanya ini benar dan dua-duanya ini baik, Bu. Oke, seperti tadi ya Pak, kedua-duanya benar. Saya juga artinya benar yang seperti kasus yang tadi, dilema etika tadi, benar lawan benar. Saya harus mengambil keputusan yang bijak. Artinya saya harus langkah yang saya terapkan adalah satu, keputusan itu harus berpihak pada peserta didik. Kita harus jangan merugikan peserta didik. Yang pertama yang saya pertimbangkan adalah satu, berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal Pak. Nah, artinya keputusan yang diambil nanti itu harus berdampaknya tidak hanya sekarang atau dampaknya hanya untuk hayalan kita saja, tapi harus secara umum seperti itu nih Pak. Kemudian yang ketiga itu keputusan itu harus bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab terhadap konsekuensi apa yang kita ambil, seperti itu Pak. Kemudian setelah
tadi unsur-unsurnya berpihak pada murid, kemudian yang kedua tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian yang ketiga bertanggung jawab. Itu kan tentunya melalui prosedur Ibu ya. Betul. Pengambilan prosedur yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan yang dilakukan selama ini sebelum ke tahap itu ya Pak ya. Iya. Ada langkah-langkahnya. Iya betul. Ada langkah-langkah. Kita cari dulu Pak. Kita menentukan penyebabnya Pak. Nah, penyebab permasalahannya. Dari penyebab permasalahannya itu kita analisis Pak. Menentukan siapa saja yang terlibat tadi ya, siapa yang terlibat. Terus menanyakan kepada kalau menanyakan kepada dewan guru ataupun orang tua atau orang-orang terdekat, berdiskusi juga dengan warga sekolah, kemudian membuat solusi untuk keputusannya, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum saya memutuskan atau mengambil solusi Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi tetap ada proses sebelum itu menganalisis dulu, terus kita berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Seperti itu. Nah, dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa saja Bu? Yang hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau dianggap paling efektif ya saya menentukan solusinya yang sesuai dengan peraturan norma Pak, peraturan norma yang berlaku. Artinya jangan sampai keputusan yang saya ambil itu bertentangan dengan norma-norma yang ada, seperti itu. Kemudian tantangannya Bu dalam pengambilan keputusan apa saja dalam pengambilan keputusan yang terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau tantangannya itu saya kadang maksudnya gini Pak, kalau tantangan ya dari luar kadang, pasti saja kan ada dua kayak mata uang ya Pak, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya saya kalau tantangannya ya itu menanggapi dari pihak-pihak yang tidak suka. Tapi tadi saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan saya harus berdasarkan norma yang berlaku, artinya bermanfaat bagi keduanya. Karena pada dasarnya keputusan juga tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak. Betul sekali Pak Omni. Kemudian ini dalam mengambil keputusan dari sebuah masalah, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, itu panjenengan biasanya menyelesaikan di tempat artinya saat itu juga atau menentukan waktu tertentu sebelum keputusan diambil. Misalnya kalau ada kasus, masa kita dia Pak, ya kan? Nggak mungkin. Berarti dalam menyampaikan membuat sebuah keputusan, saya tidak perlu adanya waktu, tetapi saya harus ada masalah langsung saya tangani. Jadi saya tidak perlu ada jadwal. Saya butuh jadwal untuk menangani kasusnya Budi. Saya harus menangani kasusnya ini, tidak perlu jadwal. Tapi ketika ada suatu permasalahan, saya tangani dengan secepatnya Pak. Dalam arti secepatnya berarti langsung ambil tindakan prosedur yang dilakukan sebelum mengambil keputusan. Iya betul. Tadi menghubungi guru kelas, kemudian orang tua siswa dan sebagainya, itu langsung ditindaklanjuti. Betul sekali. Kemudian faktor-faktor yang membantu panjenengan dalam menyelesaikan kasus dilema etika selama ini. Faktor-faktor, alhamdulillah saya di SD Negeri KJ 01 punya bapak dan ibu guru yang sangat solid Pak. Jadi ketika terdapat masalah dilema etika, saya tidak sendirian. Saya bisa berdiskusi dengan teman sejawat, dengan bapak guru yang ada di SD Bapak. Jadi semua warga sekolah merupakan faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan, terutama yang kasus-kasus dilema etika. Iya betul. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal
mengidentifikasi kasus, kemudian prosesnya. Kira-kira pembelajaran yang dapat saya ambil nih, yang dapat saya ambil dari pengalaman Ibu. Oh, gini. Pengalaman nih Pak, apa ya? Pembelajaran apa yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan tadi ya? Jadi saya itu lebih bijaksana Pak. Artinya ya dalam mengambil itu tidak berusak-berusuk, tapi mempertimbangkan tadi ada berpihak pada murid, pada norma yang berlaku, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, juga melibatkan komunitas guru yang ada di SD Kajen 1. Jadi pengambilan keputusannya tidak gegabah seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Ini sudah selesai pertanyaan yang ingin saya ajukan. Terima kasih sebelumnya, nanti biar nanti saya olah jadi tugas. Terima kasih sekali lagi, Bu. Sama-sama Pak Rudi, sukses selalu ya Pak. Oke. Demikian hasil wawancara dengan Ibu Hartati, Kepala SD Negeri Kajen 1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis pada nilai kebajikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang kedua, yaitu Ibu Leli Yumiliana. Beliau adalah Kepala SD Negeri Dahuan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Selamat siang, Bu Leli. Selamat siang, Pak Oni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah baik juga ini, Pak Oni. Ini Bu, saya ini sedang melaksanakan tugas calon guru penggerak angkatan 9, yaitu di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tugasnya adalah saya mewawancarai beberapa kepala sekolah, dan salah satunya adalah ini saya izin boleh meminta waktu sebentar ya, Bu. Monggo Pak Oni, Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Monggo. Baik, yang pertama ini Bu, selama panjenengan menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana panjenengan bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, gini Pak Oni, sebelumnya minta maaf karena saya juga belum berpengalaman, karena kemarin saya pengangkatan kepala sekolah per 15 Desember. Berarti baru 2 bulan ini Pak Oni di tempat yang baru ini di SD Negeri Dahuan. Jadi kalau Pak Oni menemukan dilema etika yang saya temukan selama 2 bulan ini nih Pak Oni. Selama 2 bulan ini. Ini sesuai dengan apa yang saya lihat di SD Negeri Dahuan ini. Pertama itu tentang kedisiplinan, kedisiplinan teman-teman guru baik PNS maupun nyata baktinya. Saya rasa kalau misal di SD Dahuan ini untuk PNS-nya alhamdulillah karena mereka sudah wajib untuk finjer. Jadi untuk kedisiplinan finjer saya lihat untuk PNS dan P3-nya itu lumayan sudah bagus, walaupun masih ada yang telat-telat datang itu masih saya bisa maklumi Pak. Tapi ada beberapa teman-teman Riata khususnya yang datangnya itu agak menurut saya sudah terlalu siang, jam 7.15 baru sampai sekolah. Itu saja Pak Oli, kedisiplinan. Masuk dalam kategori dilema etika. Iya, kalau menurut saya karena saya baru ya Pak Oli, jadi saya baru menemukan itu saja, kedisiplinan. Ya. Kemudian dari kasus yang panjenengan temukan itu, dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada 2
kepentingan ini tadi, kepentingan sekolah yaitu datang tepat waktu, dan mungkin kepentingan guru yang bersangkutan bahwa mereka punya sesuatu yang sangat penting di rumah. Yang dua-duanya itu benar-benar menurut masing-masing benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Dalam saya mengambil keputusan itu selalu saya tidak menggunakan ego, Pak Oni, maaf. Saya melihat dulu, artinya melihat karena saya juga di sini dulu, saya melihat karakter, sifat teman-teman bawahan saya. 1 minggu, 2 minggu saya perhatikan masih datang terlambat, saya belum menegur langsung sama yang bersangkutan, tetapi saya punya tindakan Pak Oli. Artinya karena saya juga baru berpengalaman menjadi kepala sekolah ya Pak Oli ya. Kita juga sudah sama-sama dewasa lah. Kalau untuk berangkat ke disiplin itu kan memang sudah kewajiban kita. Tetapi untuk menegur secara langsung sementara ini saya belum. Saya mencoba trik pertama saya, setiap kali saya bel sudah berbunyi, saya memasukin kelas yang belum datang gitu, adik gurunya belum datang, saya masukin Pak. Ada 2 kelas yang teman-teman ya belum datang, jam 7.15 baru datang, itu kan artinya sudah ngejok ke 15 menit kita break, itu kan jam 07.00 gitu Pak. Jadi saya setiap kali itu ya masuk ke kelas dulu, masuk ke kelas 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu Pak. Sampai 1 minggu kan nanti pikiran saya barangkali ada perubahan. Oh, setiap kali masuk kelas kok ternyata bu kepala sekolahnya sudah ada di kelas saya. Mungkin itu akan membuat si A ini sedikit demi sedikit melakukan perubahan, artinya bisa datang berangkat lebih awal. Itu minggu pertama Pak. Alhamdulillah minggu pertama ada sudah mengalami peningkatan, artinya jam mengurangi 5 menit lah, jam 7.10 sudah datang. Itu kan berarti mencoba untuk ada perubahan berangkat lebih awal. Karena saya tidak tahu, belum menanyakan secara pribadi, Bu kenapa kok datangnya lambat di sekolah? Belum Pak. Nah, kalau misalnya nanti pada saatnya panjenengan harus mengambil keputusan, itu langkah-langkah atau prosedur yang prosedur yang panjenengan lakukan itu seperti apa? Kalau memang harus mengambil keputusan, iya, itu prosedurnya nanti seperti apa? Iya, ini Pak Uni. Jadi kan tadi saya mengidentifikasi dulu, identifikasikan kenapa ini Kak. Guru ini berangkatnya siang, saya tidak langsung menegur, saya langsung masuk ke kelas saja. Saya punya pikiran mungkin dengan saya langsung tindakan, guru itu akan terkait dengan sendirinya. Setelah ada perubahan tadi 5 menit ya Pak ya, jadi saya secara santai, saya ngobrol santai saja. Jadi kesannya itu ini tidak lagi saya bina, tapi lagi ngobrol santai. Saya tanya alasannya kenapa kok berangkatnya siang. Terus mereka ibu ini menjawab, saya punya anak kecil yang setiap kali berangkat selalu ada aja tingkahnya gitu. Selalu ada tingkahnya. Saya sudah mau berangkat, sudah nyampe motor, sudah sampai di motor mau jalan, nanti anak ada aja kayak gitu. Mohon maaf, tapi si ibu ini mau kok berubah kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang juga ada peningkatan lah ya Pak Oli. Jadi saya bilang ke guru ini, Ibu mengolah karena memang sudah kesepakatan kita bersama masuk itu pukul 07.00. Kalau panjenengan ada belum bisa berangkat jam segitu ya untuk dispensasi waktunya jangan sampai merugikan siswa. Otomatis panjenengan kalau sudah punya anak, artinya misalkan anaknya bangunnya siang, jadi kan sudah bisa
untuk membangunkan lebih awal Ada lagi, konsekuensinya lagi, ya. ya baik itu. Jadi tidak mengorbankan setiap hari siswa 10, walaupun 10 menit ya Pak Oni. Walaupun 10 menit itu kan siswa sudah dikorbankan, hak mereka untuk belajar sudah tersita. Oke. Nah, selama ini hal-hal yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika seperti itu, apa saja hal-hal yang dianggap efektif? Hal-hal yang dianggap efektif. Biasanya kalau saya mengambil satu keputusan, itu saya nggak sendirian Pak. Saya biasanya minta pendapat sama senior saya. Di sini kan ada yang lebih senior dari saya. Walaupun saya kepala sekolah, saya nggak segan-segan untuk meminta pendapat mereka Pak. Jadi Pak, ini ibu ini ternyata berangkat siangnya karena alasan punya anak kecil, kadang sudah siap mau berangkat ada aja alasan untuk anaknya ngerengek seperti itu. Ini gimana Pak? Baiknya saya bersikap seperti apa gitu. Sedangkan saya sudah face to face. Itu cukup efektif ya Bu? Kalau menurut saya karena baru 1 bulan 2 bulan ini saya di sini Pak, untuk kelanjutannya untuk kelanjutannya belum tahu gitu Pak. Berarti menurut panjenengan yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan itu apa sih? Tantangannya apa dalam mengambil keputusan yang berdilema etika seperti itu? Tantangannya ya Pak, saya juga seorang ibu, punya anak juga Pak. Jadi kalau misalkan harusnya kalau kita sudah bekerja, anak bukanlah satu alasan. Karena saya mengalami sendiri kayak gitu ya. Kalau misalkan dulu waktu saya Pak, saya alhamdulillah nggak pernah yang namanya ya terlambat sekali 2 kali itu nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau terlambatnya setiap hari itu sudah tidak wajar. Jadi saya bilang ke ibu ini coba berusaha berangkat lebih awal, lebih pagi. Jadi jam 7 kurang 15 panjenengan sudah keluar dari rumah dan sudah mengkondisikan di rumah. Jadi datang ke sekolahnya tidak sampai terlambat. Seperti itu. Tantangannya itu ketika kita mengambil keputusan tapi kita sendiri menyadari bahwa alasan yang orang yang bersalah itu sampaikan adalah sesuatu yang masuk akal itu tantangan. Iya, saya juga seorang ibu ya. Tapi tidak harus dijadikan alasan seorang anak dengan terlambatnya kita loh Pak setiap hari kayak gitu ya. Kemudian ketika harus mengambil sebuah keputusan itu apakah yang jenengan lakukan itu seketika itu diambil menyelesaikan di tempat atau panjenengan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, artinya nanti ini hari ini nanti baru begini, hari ini baru begini, nanti baru diambil keputusan. Apakah diselesaikan langsung pada saat ada permasalahan atau ada jadwal tertentu? Di luar dari itu ya Pak ya, di luar dari itu, kedisiplinan ya Pak ya. Saya biasanya menentukan jadwal, jadi tidak langsung sebuah keputusan itu harus diputuskan hari itu juga. Saya juga perlu komunikasi dengan guru yang lain, bagaimana baiknya seperti itu. Walaupun keputusan ada di tangan saya sebagai direksi ya Pak ya, tapi tidak serta-merta saya mengambil keputusan secara langsung seperti itu. Butuh komunikasi juga sama yang lain. Kemudian yang selanjutnya faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, faktornya. Faktor yang selama ini 2 bulan ini saya rasakan ya Pak di SD Negeri Dawan ini, alhamdulillah Pak, kerjasama Dewan gurunya luar biasa walaupun memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda nih Pak. Faktor utama dalam pengambilan keputusan itu artinya mereka yang senior maupun yang junior, karena kita yang junior aja seumuran ya Pak ya, seumuran itu selalu memberi masukan yang positif, satu sama lain tidak saling menjatuhkan. Jadi kalau misalkan ada
sebuah keputusan, faktor yang harus ditentukan itu apa? Ya kebersamaan itu. Kebersamaan bersama apa ya namanya ini Teman-teman sejawat. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan terakhir, dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman mengambil keputusan yang seperti ini? Pembelajaran yang apa tadi Pak? Pembelajaran yang bisa diambil dari pembelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan yang 2 bulan ini ya Pak, yang 2 bulan ini saya rasakan di SD Dewan. Apa ya Pak, yang paling berkesan itu ya itu tadi Pak, antara menurut saya benar belum tentu benar menurut si A. Jadi ya itu Pak, apa ya, pembelajarannya menambah wawasan atau pengalaman atau memupuk kebijaksanaan seorang panjenengan sebagai kepala sekolah atau gimana? mungkin memupuk kedisiplinan. Iya, saya orangnya tidak strength kayak gitu ya Pak. Artinya kalau misalkan yang penting orang itu setelah kita pendekatan face to face ada juga, itu saya sudah bersyukur sekali Pak. Artinya faktor yang tadi apa Pak? Dilema etika. Enggak, faktor yang membantu atau pembelajaran yang diambil? Pembelajaran yang diambil itu ya sesama perempuan kayak gitu ya. Sebagai seorang ibu saya memahami kayak gitu. Jadi saya juga memahami posisi diri tersebut. Kiranya itu Bu pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama Pak bila ada salah-salah kata. Ya, sukses selalu buat Pak Oni. Mudah-mudahan di CGP Angkatan 9 ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Semangat! Terima kasih Bu. Demikian wawancara kedua saya dengan Ibu Laili Yuniliana, Kepala SD Negeri Dawuan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Mohon maaf atas salah-salah kata. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.